Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Sidik, NIM 7708201081. Di sini saya ingin melaporkan atau memaparkan laporan magang di program magang Kakak Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Di sini saya sebagai game developer. Untuk project yang saya kerjakan sendiri, yaitu project Disease Tracing. Project ini adalah project kolaborasi dari RMIT University dan juga Meta Labs. Di sini project game atau game edukasi yang nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran. Game ini menceritakan tentang human right business. Untuk ceritanya sendiri, kurang lebih nanti ada role-nya, yaitu si player akan menjadi lawyer dan nanti dia membantu klien untuk memenangkan persidangan dengan cara mencari saksi atau bukti yang tepat. Kurang lebih ada 16 fitur, ditambah juga nanti ada optimalisasi yang saya lakukan. Untuk yang pertama ada login register. Di sini saya menggunakan PlayVob untuk menyimpan data player dan juga meload datanya dari PlayVob menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh PlayVob. Nah, di sini saya menggunakan web request juga untuk meload datanya. Kemudian untuk quest system saya menggunakan cara yang saya custom sendiri. UI-nya saya custom sendiri. Kemudian untuk variabel-variabelnya, variabel penampung sebagai ada nama dan juga foto, itu juga saya custom sendiri sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam game. Kemudian ada karakter selection untuk memilih karakter. Ketika player memilih, nanti akan otomatis karakter yang dimainkan adalah karakter tersebut. Baik, selanjutnya adalah karakter controller. Untuk karakter controller sendiri saya buat manual. Saya menggunakan script sendiri untuk menjalankan animasi juga, dan juga untuk menggerakkan si kamera. Saya menggunakan CinemaScene kamera, tapi dikontrol dengan inputan yang udah saya buat. Kemudian NPC control di sini itu sama seperti karakter controller, kurang lebih. Di sini juga terdapat beberapa trigger, kemudian ada visual novel juga yang nanti disesuaikan sama karakternya. Visual novelnya beda-beda. Kemudian nanti udah visual novelnya udah otomatis langsung ke store ke database gitu. Kemudian juga ada NPC animation controller. Selanjutnya ada visual novel. Di sini saya membuat sesuai dengan request dari mentor. Di sini saya mengcustom jadi si player lebih interaktif, nggak cuman melihat saja, tetapi juga memilih pilihan jawaban atau pilihan pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya nanti akan dikirim, dan di sini bisa menjadi salah satu penilaian untuk pemain gitu. Kemudian ada quiz system. Di sini saya membuat quiz seperti pada umumnya. Kemudian di sini saya menambahkan beberapa komponen-komponen UI agar game itu lebih menarik. Nah, selanjutnya ada data collection. Nah, di sini sebagai tujuan terakhir atau final decision itu yakni memilih saksi-saksi mana yang akan dipilih oleh player. Di sini semua datanya nanti akan dikirim ke dalam PlayVob dalam bentuk JSON. Nah, JSON ini agar memudahkan nantinya apabila akan dikembangkan, apabila akan dibuatkan dashboard, data JSON-nya udah langsung bisa diambil seperti itu. Nah, selanjutnya adalah cutscene system. Untuk cutscene system saya juga membuat fungsi ini manual. Saya buat menggunakan, untuk pergerakannya saya menggunakan Link2In, kemudian ada CinemaScene kamera, dan juga beberapa animation controller yang udah saya buat. Nah, di sini nggak cuma nampilin animasi saja, tetapi juga nampilin teks untuk bisa menggambarkan story-nya.
Terus saya membuat audio manager ini untuk mengatur background musik, kemudian background cutscene, dan juga beberapa sound effects. Selanjutnya ada visual effects. Di sini seperti efek transisi, kemudian ini efek ketika ingin masuk gedung itu ada area yang ketika dia jalan atau mendekati area tersebut nanti dia bisa ada pilihan masuk ke dalam gedung seperti itu. Nah, selanjutnya ada tutorial. Nah, tutorial ini untuk memudahkan player dalam memainkan gamenya. Kemudian ada maps. Di sini maps juga sudah bisa nge-scroll, bisa digeser. Kemudian di situ ada fitur untuk teleport. Jadi player nanti bisa langsung teleport ke NPC yang ingin dituju. Baik, selanjutnya ada post processing. Untuk post processing sendiri di sini saya tujukan untuk mengatur warna, mengatur color correction, kemudian juga ada brightness. Kemudian saya juga mengatur lighting di dalam ruangan seperti itu supaya permainan terlihat lebih menarik dan juga lebih enak untuk dilihat gitu. Kemudian yang terakhir ada optimization. Untuk optimalisasi di sini saya menggunakan occlusion cooling untuk kameranya. Jadi jadi tujuannya untuk merender beberapa tempat aja. Kemudian saya juga mengkompres beberapa file tekstur, file mesh, dan juga tekstur UI itu untuk mengecilkan dari sisi size-nya dan juga menjaga FPS supaya tetap playable. Dan juga saya membake dari sisi lighting. Baik, untuk terakhir ini sebenarnya pekerjaan saya yang ada di praproduksi. Saya membuat game struktur seperti diagram, kemudian relasi dari kelas untuk mempermudah dalam proses development. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk laporan magang di program magang Kakak Prodi Teknologi Education Multimedia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.